guys, welcome back to DE Project. Nah, hari ini gua mau review satu motor dari The Skuter Maniacs, yaitu Honda PCX. Tapi ini bukan sembarang Honda PCX karena modifannya udah lebih dari harga PCX lagi. Gila, gokil guys. Jadi kalian penasaran dengan motor ini modifannya apa aja? Come on, check it out, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga jangan lupa subscribe guys. Oke guys, jadi sebelah gue ini ada PCX 160cc, yaitu keluaran tahun 2021. Sebelumnya PCX sudah merilis yang 150cc, tapi The Skuter Maniacs mendapatkan unit 2021 dengan 160cc. Bedanya apa aja sih? Nah, kalau yang gue lihat bedanya adalah di bagian lampu depan. Lampu depan yang PCX lama itu lebih besar, sama ada kayak bodinya, warna bodinya ditutup sini. Jadi kayak kesannya kayak ada dua belah lampu. Tapi untuk yang 160cc dia sudah kayak menjadi satu kesatuan. Malah kalau gue lihat mirip seperti kayak ADV ya modelnya ya. Untuk bagian depan jadi agak sedikit ramping kali ini, berubah ya. Dia karena lampu lebih kecil. Dan juga bagian samping semuanya kurang lebih sama guys. Yang berbeda, nah ada lagi berbeda lagi. Oke guys, jadi ini yang keren. Nanti akan gue jelasin cara penggunaannya, yaitu nah ini ada yang berbeda nih. Di lampu ini sudah di-upgrade, jadi ini total upgrade-annya kurang lebih 40 juta kata orangnya. Nah, apa aja sih 40 juta? Kok mau ya buang di 40 juta untuk PCX ya? Tapi emang ini motor kerennya gokil, keren banget ya. Jadi di bagian lampu ini, ya ada DRL-nya nih. Kalau kelihatan nih, ada DRL-nya nih. Yang kayak modelnya kayak samping, miring-miring gini. Plus lampunya udah diganti semua tuh pakai lampu proyektor. Jadi udah diganti 4 lampu ini, modelnya jadi kayak milik T-Max ya. Kerennya yaitu saat nanti gua akan nyalain lampu DRL-nya nanti ya guys. Nah itu baru benar-benar kelihatan kenapa sih motor ini mahal banget. Jadi untuk bagian ban sudah diganti nih guys. Jadi udah pakai Pirelli Angel. Nah ini emang ban ini cukup enak, sangat enak dengan wiring yang cukup banyak ya. Jadi dia untuk membuang air jadi kalau lewatin genangan-genangan. Dan pasti juga kalau Pirelli mau desain motor atau mendesain ban, ini enak banget buat belokan. Untuk ban ketiga yaitu di spakbornya karbon. Nah ini karbon ini karbonnya yang udah 4D ya. Jadi karbon ini bukan karbon stiker, tapi karbon ini emang karbon ini dicelup. Nah berikutnya yang juga benar-benar keren banget, dibikin double disc guys. Nah ini mana ada PCX pakai double disc kalau bukan PCX yang super hedon yang ada di Skuter Maniacs ini. Nah kalau kita lihat ya, sebelah kiri ada disc, dia pakai Nissin. Kalau gue lihat bukan kayak dipotong-potong peleknya, tapi emang benar-benar pelek ini emang desain emang untuk 2 disc. Jadi emang bikin plug and play. Nah, apalagi sih modifikasinya itu kayak udah banyak loh tadi gue udah sebutin, dari lampu, DRL, karbon, Pirelli, double disc. Nah yang gak kalah mahal juga, gila ini motor di stiker full banget. Stikernya kayak model gini ya, bagus ya, kayak nyala-nyala begini nih. Modelnya kayak glitter-glitter gitu tuh. Jadi kalau dari jauh motornya abu-abu, tapi ada nyala-nyala kayak ada biru, merah, hijau kayak pelangi-pelangi gitu. Dan ini yang emang keren banget asli. Karena gue nggak melihat ada sambungan-sambungan yang jelek dan semuanya presisi, rapat, rapi banget. Oke, jadi ubahan berikutnya kalau sudah pakai double disc, sudah memakai Pirelli Angel, kayaknya nggak seru banget kalau misalnya bagian rem kiri kanannya itu nggak diganti juga. Nah, untuk PCX 160 ini sudah diganti dengan KTC atau Kitako. Modelnya keren banget tuh, kayak Brembo RCS 19 Corsa. Gila keren banget. Jadi dia modelnya ramping. Aduh ini percis banget gitu kayak Corsa. Cuma perbedaannya yaitu bagian sininya ada sedikit beda lah, namanya juga Kitako kan, bukan pakai Brembo kan. Jadi ada sedikit perbedaan. Jadi cukup halus untuk master remnya nih pakai Kitako ini. Dia modelnya sih udah kayak CNC ya, udah pakai aluminium ya. Kalau gue lihat dari sini, gue lihat detail-detailnya cukup rapi sih guys. Jadi di sebelah sininya ada kayak garis-garis, kayak potongan dari CNC-nya. Dari samping-sampingnya semuanya presisi. Cuman kalau gue lihat dari sablonan Kitakonya atau sablonan KTC-nya sih nggak lama akan hilang ya bagian putihnya. Kayaknya
ini cuma sablonan biasa ya, dia nggak kuat sama sekali. Selang rem sudah diganti dengan pakai selang rem Hell. Kalau bisa dilihat warnanya juga abu-abu, jadi warna motor ini lebih ke arah monoton ya, jadi nggak banyak warna-warni yang ada di dalam motor ini. Jadi kayaknya emang kurang bagus kali ya kalau mungkin diganti merah, kuning, hijau, mungkin rasanya kurang begitu menarik. So akhirnya pemilik ini memodifikasinya hanya dengan monoton, warnanya abu-abu aja. Nah di bagian rem sebelah kiri, rem belakang juga sama pakai Kitaco juga, KTC dengan modelnya juga seperti Corsa tuh. Jadi ada N, ada S, ada P tuh. Ini kan benar-benar ciri khasnya Corsa banget nih, ada gini-ginian nih. Nah, untuk tabung remnya juga udah digantikan pakai merek Kitaco. Nah, ini juga mirip banget kayak Brembo. Gila, jadi Kitaco ini sama Brembo mungkin kayak udah mirip-mirip semua ya, dari desain handle-nya, desain master remnya, desain dari tank fluid-nya bener-bener diikutin banget dengan Brembo. Jadi nggak perlu lagi beli Brembo mahal-mahal karena pakai merek Kitaco yang mungkin harganya jauh lebih murah, kualitasnya sama aja. Yang gue demen dari PC ya guys, jadi dia modelnya bukan kayak stangnya itu di dalam body, tapi dia di luar dari body, jadi dia kelihatan nih ada risernya, ada stemnya, ada handlebar chrome-nya. Jadi bisa diubah juga, dimodifikasi dengan saklar-saklarnya modelnya kayak kalau nggak salah itu saklarnya pulsar ya. Jadi dia seperti motor-motor besar ditaruh di sini, jadi ada lampu gede, lampu kecil, semuanya ini dirubah total. Ada engine cut off, ada lampu bisa mati nyalain, ada bisa bisa starter, bisa pakai lampu segitiga, hazard. Namanya motor matic, motor mama. Berarti butuh bawa belanjaan guys. Jadi di sini dipasangin nih gantungan Moritech. Wah, keren juga loh. Kayaknya ke CNC. Nanti bisa taruh nih kiri kanan, taruh plastik, gantungnya di sini, bisa jualan. Nggak jualan juga mungkin bisa bawa makanan. Namanya kan juga motor matic, harus benar-benar enak dibawanya, nggak perlu repot. Tapi juga dipikirin juga dia pakai koso. Nah, voltmeter, jadi supaya nggak mau ke tengah jalan karena akinya mendadak drop guys. Nah, itu yang paling nggak enak banget. Nggak lengkap banget kalau kita nggak review soal speedometernya. Karena gue melihat speedometer dari PC 160 ini sangat berbeda guys dengan PC 150. Ayo kita coba nyalain ya. Ini udah pakai keyless, jadi gue langsung pakai pencet kompor aja gue pencet. Nah, kita lihat ya. Tuh, udah ada hijau-hijaunya, langsung ada tulisannya kilometer, average bensinnya 28,4, cukup irit ya. Nah, kilometer baru 2.800. Nah, ini lengkapnya ada ABS dan segala macam. Nah, kita coba nyalakan. Gila, halus banget. Ceder, langsung nyala. Wih, udah memakai full karbon loh. Gila, dari semuanya udah pakai full karbon ke bawah, semua full karbon. Semua full karbon. Jok masih pakai standar. Kita coba lihat joknya ya. Bagian dalamnya, cukup lebar. Nah, ini stikernya nih guys. Jadi dia ada masih stikernya Max Decal. Ini stiker dari Max Decal, warnanya seperti ini. Nah, ini makanya gue bilang ini stikernya bukan kaleng-kaleng nih guys, karena gue melihat ini stiker mahal. Gitu. Karena rapi banget. Nah, ini ada PCX Gold. Keren loh. Jadi tinggal ditempel aja nih, emblemnya pakai yang gold. Ini ada buku, ada toolkit. Cukup besar, ini bisa muat satu helm atau bisa muat dua helm. Oke, jadi ini motor ini sudah full decal dari Max Decal, sudah pakai karbon-karbonan, udah pakai ini ya. Nah, ini footstep ya, ini ya namanya ya, karpetnya udah pakai full karbon, sampai ke knalpot semua pakai karbon. Faktor belakang juga udah pakai karbon. Nah, yang paling keren juga nih Öhlins guys. Gila, gue paling demen dengan warna kuning-kuning seperti ini. Öhlins, tabungnya di atas ya. Dan ini pasti bikin motor tambah enak dan pastinya bikin tambah ganteng dan juga mahal banget guys. Jadi untuk dua tabung ini mungkin kurang lebih sekitar 7-8 juta loh. Untuk bagian belakang ban pakai 140 70 13 juga dari Pirelli Angel guys. Dan untuk spakbor belakang semuanya memakai karbon. Nah, untuk lampu belakang dari PX 160 ini masih kondisinya masih standar, tapi agak sedikit berbeda deh dari yang 150 ya. Nah, ini juga keren banget karena ini dibikin modelnya running. Ini akan juga nanti akan gue jelasin nanti. Jadi lampu depan dan lampu belakang dia bisa sama mengikuti. Jadi dia ada, ya keren lah, dia ada ritmenya, ada apanya. Gila, ini keren banget. Jadi kalian harus
nonton sampai habis supaya gue bisa jelasin nih cara pakai lampunya, cara aktifinnya. Oke guys, ini kayaknya kita mau udah ke penghujung modifikasinya ya. Kayaknya sudah habis semuanya, sudah gue jelasin modifikasi dari A sampai Z. Nah ini yang terakhir yang belum gue jelasin adalah bagian CVT. Jadi untuk CVT-nya ini sudah di full karbon dan bagian dalamnya sudah dioprek full. Jadi CVT-nya udah full di adjustment lagi dan motor ini lebih powerful, lebih ada tenaga dan pastinya juga lebih enak dikendarai guys. Nah ini guys, ini kita akan mencoba lampu sultan ini. Jadi maka dia ada modenya yang di proyektornya biru, merah, merah, biru. Tapi ini bisa kita rubah semua. Nah ini udah sampai ke putih. Nah ini adalah sekarang mode standby ya. Nah sekarang kita nyalain lampunya nih. Kita nyalain lampunya guys. Nah lihat lampunya kan ini biru sama merah nih. Gue nyalain lampu terus. Oke, gue nyalain lampu biasa tuh guys. Lihat ya. Nah ini bikin mahal nih. Lampu DRL bisa berjalan-jalan seperti ini guys. Cuma kayak begini dong bosan. Oh tenang aja. Jadi kita ada namanya satu aplikasi. Kita ada satu aplikasi. Kita akan namanya Magic LED. Kita akan nyalakan di sini. Nah inilah yang bikin keren guys. Jadi dia ada mode auto, ada red, dia akan berubah jadi red, ada green, ada blue, dan bisa juga modelnya auto. Bisa mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, mode 5. Ini ada 200 mode yang di dalam ini yang bisa mengubah lampu ini warnanya seperti apa guys. Jadi ini yang bikin benar-benar keren. Jadi ini adalah DRL RGB. Oke, ini sekarang kita di mode warm white. Ini bisa auto. Nah kalau auto dia langsung nyala, langsung kelip. Ini semua mode punya ciri khas masing-masing. Tapi saya nggak mau lagi warna-warni, saya maunya warna orange. Dia akan menjadi orange, dia akan menjadi merah, pink, ungu, purple, ungu, biru, mulai ke biru lagi, mulai ke hijau, balik lagi ke sini normal lagi. Bisa juga jadi putih, bisa jadi merah, bisa jadi hijau, bisa jadi biru, bisa menjadi kayak putih banget. Gitu. So ini yang benar-benar keren banget. Nah saat gue nyalain lampu seperti ini, lampu belakang pun juga akan mengikuti gerakan dari lampu depan. Nah, kita lihat ya guys. Ini ya. Nah, kita lihat kayak gini solid color. Nah, kalau kita lihat auto, dia akan menjadi jalan-jalan ke sini. Ya, karena gue pakai mode auto, jadi dia mengikuti gerakannya dari depan. Kalau depannya titik-titik 2 atau gerakannya seperti apa, dia bisa mengikuti bagian belakangnya seperti itu. Nah, lihat, dia akan jadi auto terus. Jadi kalau yang keren ya auto begini, jadi dia akan men-setting sendiri. Dia emang nggak ganti-ganti warna ya untuk bagian belakang, tapi bagian belakang dan bagian depan connect dengan cara swappingnya seperti kayak gini. Ini yang mahal banget ya guys. Ini benar-benar bukan yang kaleng-kaleng, karena ini modifannya yang paling mahal di motor ini, yaitu di lampu DRL-nya dan juga shock oil-nya guys. Nah ya, gimana guys mengenai PCX 160 dari The Scooter Maniacs ini? Benar-benar keren dan gokil banget kan guys, gila. Gue pertama kali punya motor yang lampunya bisa berubah-ubah warnanya. Gue pertama kali punya motor yang kayak bunglon. Gue pertama kali punya motor yang benar-benar keren banget kayak begini. Jadi ini bukan motor buat ke pasar, tapi ini emang buat motor buat kontes guys. Jadi kalau kalian ke pasar ini bisa jadi kontes juga. Ini bener keren banget, gila ini. Motor ini udah full modifikasi, udah nggak ada lagi yang kelupaan untuk dimodifikasi. So kalian bisa dapetin ini di Scooter Maniacs. So kita akan test drive, kita akan kasih teman-teman pandangan kita mengenai PCX 160 ini. Enak gak sih mesinnya 160 cc ini? Enak gak sih rollernya udah diganti? Enak gak sih pakai Ohlins? Oke, kita akan review sebentar lagi. Oke guys, stay tune terus. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga. Oke guys, kita tes motor. Ya buat PCX ya oke lah ya, suaranya nggak ada, tapi suara mesinnya kenceng. Untuk tarikannya lumayan. Wow, buat beloknya enak tuh. Benar-benar pakai ban Michelin itu enak. Ini
Michelin Angel sama pakai pengeremannya pakai Kitako, ini pakem banget tuh. Gila, ini pakem banget asli. Pakem asli, ini udah pakem. Wih, wih. Ini Ferdian di belakang bisa balik nih ya bro nih. Bisa kejungkel, enak banget tuh buat belok. Enak banget tuh, beneran. Sorry ya kalau goyang-goyang guys, karena nggak bawa GoPro, jadi tetap memakai kamera biasa. Tapi karena gue cuma pengen kasih tahu bahwa motor ini enak sih untuk handling, untuk belok-belok, untuk tenaga, karena udah diganti dengan CVT, cukup enak, dan shockbreakernya pakai Öhlins ngebantu banget sih. Jadi dia nggak terlalu ngebanting-banting walaupun di jalanan on block seperti ini. Oke lah, untuk tarikan nggak bisa dicoba karena bahaya banget. Tapi untuk semuanya motor ini enak banget. Jadi 160 cc itu enak, asli enak. Oke guys, kita sudah review motor yang paling hedon ini, PCX hedon mungkin di TSX. Jadi udah dari lengkap lah, udah pakai double disc, sudah ganti Öhlins, sudah DRL, udah pakai RGB, bisa ganti warna, stiker full dan lain-lainnya. Langsung follow Instagramnya @seputarmania. Juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di DE Projects _s, dan juga kita punya garasi lainnya seperti Ecclesia Auto Garage, WW Garage, karena kita akan banyak banget video-video motor-motor stok kita yang keren-keren banget pastinya, dan cocok buat kalian yang lagi nyari-nyari motor, yang lagi nyari-nyari referensi, mau ganti apa sih, mau buat apa sih. Nah langsung aja kalian subscribe di channel YouTube kita di DE Project, karena kita banyak video-video yang keren guys. Oke. Untuk PCX, ya gila ini keren banget, asli keren banget. Oke, thank you for watching, God bless, stay healthy, stay safety, dan see you di video berikutnya. Bye, thank you.